Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan bapak-bapak, orang-orang tua kami, pengurus badan kemakmuran Mushola Al-Barakah. Sama kita hormati, yang kita muliakan Agustan Haji Sugianto MJ. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan bapak-bapak, orang-orang tua kami, hadirin jamaah majelis ilmu ba'da isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa perbanyak rasa syukur kita dengan lisan, dengan perbuatan, dengan hati kita. Senantiasa kita ketika kita mendapatkan nikmat, biasakan hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat beserta salam tak lupa pula senantiasa kita perbanyak sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, orang tua kami, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, seperti biasa mari sama-sama terlebih dahulu kita hadiahkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab fikih yang akan kita kaji, kitab fikih At-Taqrirus Sadidah fil Masailil Mufidah li Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Kaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih seputar bab siwak atau bab menggosok gigi. Bab siwak ini di dalam kitab Thaharah adalah salah satu bahagian dari Thaharah, karena Thaharah itu artinya kan bersih, suci. Salah satu upaya kita untuk mensucikan diri, mensucikan badan kita ini, salah satu bab di dalam fikih itu ada yang disebut dengan bab as-siwak. Mungkin kita akan sedikit balik ke belakang 2 minggu yang lalu. Kenapa di dalam pembahasan ini bab siwak yang disebutkan, bukan bab tentang membersihkan badan? Masih ada lagi yang ingat, Pak?
Insya Allah nggak ingat lagi Ustaz. Karena bab siwak dalam kitab ini, pembicaraan siwak itu lebih banyak permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam kitab ini. Maka bab siwaklah disebutkan judulnya. Walaupun nanti ada beberapa membersihkan anggota badan itu, seperti nanti misalnya memotong rambut, memotong kuku. Inilah yang malam hari ini insya Allah kita kaji. Kenapa nggak disebutkan bab memotong kuku, tapi disebutkan bab siwak? Karena ternyata dalam kitab ini pembahasan tentang siwak itu lebih banyak. Minggu yang lalu sudah kita sebutkan apa itu siwak, hukum-hukumnya, kemudian benda siwak itu mana dia. Sudah kita pelajari, tahu salah kita sebutkan tadi ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa alat siwak itu yang paling afdal adalah kayu atau benda keras yang disebut dengan audul arok. Namanya kayu arok. Itulah yang paling number one, yang paling afdal siwak itu. Tapi secara umum alat siwak itu boleh semua benda-benda yang kesat atau yang keras selama dia suci. Kain bisa, ini nanti. Kemudian kapan saja kita dianjurkan untuk bersiwak, sudah kita sebutkan kemarin. Ya. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita itu tentang bagaimana cara menggunakan siwaknya. Bagaimana cara menggunakan siwaknya, cara memegangnya, kemudian cara menggunakannya di mulut, di gigi itu macam mana caranya. Nah, baik kita mulai saja kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu mas'ihi, cara memegangnya. Memegang siwak itu ada caranya. Bagaimana cara memegang siwak? Ayu jamala khinsal yadil yumna tahtahu. Hendaklah meletakkan jari kelingking tangan kanan sebelah kanan di bawahnya, di bawah siwak. Ini jari kelingking ini mana nih? Ini kelingking ini bahasa Arabnya khinsal. Apa pun kita ada. Ini wajib ini, malamnya harus pakai kartu di sini Pak. Ini. Nanti banyak istilah-istilah. Jadi nanti dia di bawah siwak, ini siwaknya nih. Nah, ini siwaknya ya, ini belakangnya, ini nanti depannya. Mana tadi Pak? Bapak praktek aja situ, Pak Haji. Saya contohkan aja. Bawahnya mana Pak? Bawah siwaknya mana? Bawahnya. Jadi tangan jari kelingking ini di bawah siwak. Nah, ini siwaknya berarti di atas. Di situ nanti ya. Jadi yang harus apa? Di bawah tangan kanan. Nih. Ya. Kemudian wal binsiru wal wusta was-sababatu fawqahu. 3 jari manis, binsor jari manis, wal wusta jari tengah, was-sababatu dan jari telunjuk di atasnya. Di atasnya. Nih. Ya. Jempolnya macam mana Ustaz, ibu jarinya? Wal ibhamu tahtahu inda ra'sihi. Sementara ibu jari atau jempol ini di bawah siwak itu, di ujung atas siwak. Nih, ya. Nih. Inilah kira-kira. Ini cara megangnya. Nah, Ustaz ribet kali lakukan. Mohon maaf, misalnya nanti ada yang mohon maaf tangan dia. Kalau aku pegang gini macam pegang pensoden itu boleh Ustaz? Boleh. Ini sunnahnya. Jangan kadang-kadang nanti nggak bisa gini. Tak bersiwak. Ini
Nabi pun nggak mencontohkan ini ulama ini, ijtihad ulama ini. Belum ada hadis Nabi yang menunjukkan seperti ini ijtihad ulama. Di ulama yang mengajarkan. Yang penting pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Ledek, harus nanti tidak mana siwak kok. Soalnya nanti rumah megangnya gini ya. Kalau Ustaz ribet kan Ustaz gini aja lah, Ustaz gini kan aja. Jadilah yang penting gosok gigi. Ini gitu ya. Kalau balik, jari kelingking di bawah siwak, tiga jarinya di atas siwak dan jempolnya ini di bawah ujung siwak. Nah, inilah matanya untuk menggosok. Terus lanjut kita. Udah kita pegang ini. Lanjut. Kayfiyatu isti'malihi. Cara menggunakan siwaknya. Fil asnani pada gigi-gigi. Ini gigi dulu. Ada dua cara. Yang pertama caranya ardon. Ardon itu dia melebar itu artinya kanan kiri, jangan atas bawah, jangan gini gosok gigi. Ini gigi ini, ini kanan kiri gini, kayak macam gergaji gini. Kemudian itu cara namanya ardon, melebar, istilahnya melebar ya. Wafil lisani, kalau pada lidah, kan kemarin saya sebutkan siwak itu bukan pada gigi aja, lidahnya juga, gusinya juga. Kalau lidah namanya toulan atau tulang. Tulang itu tahu gak? Dari atas ke bawah. Lidah atas, baru di atas bawah. Atas bawah. Kalau pada lidah namanya toulan atau tulang. Terus bagaimana cara gosoknya? Wadhalika bi ayyabda'a bi janibi famihil aymani fayustawqibahu fil asnan al-ulya wa sufla zahiran wa batinan thumma yaf'alu dhalika fi janibi famihil aysar. Jadi siwak itu dimulai dia dari bagian mulutnya yang sebelah kanan. Berarti nanti dari tengah ini kita tegakkan gini, masukkan ke kanan. Masukkan ke kanan ujungnya. Masukkan ke kanan. Caranya ardon. Gini. Atas dulu. Bagian atas dulu. Al-ulya, kemudian wasufla, baru bagian bawah. Ini ke dalam, baru bawah. Sekali balikkan ke tengah, baru gosok lagi sebelah kiri, gosok, baru atasnya, baru bawahnya, balik lagi 3 kali. Tengah, kanan, bawah, tengah, kiri, bawah. Balikkan lagi. Jadi kanan kiri, jadi dimulai dari kanan. Gini dulu, tegakkan gini, baru masukkan ke kanan. Baru nanti dia seperti angka 8 dia. Seperti angka 8 aja. Ini kanan, bawah, ya. Kemudian kalau misalnya ada bagian dalamnya juga kenakan bagian dalamnya. Baru sudah gitu. Berarti nanti bukan pakai siwak kayak pengaji itu aja caranya, Pepsodent gitu. Ternyata ada hikmah. Kenapa nggak model tulang atau toulan tadi? Kenapa nggak gini-gini Ustaz? Atas bawah, ternyata hikmahnya itu kalau kita lakukan ini, coba nanti gini, kita gosok gini, itu berdarah kita begini. Sampai begitu lama detail ya, kenapa mesti gini? Kenapa enggak gini? Kalau kita gosok atas bawah, kemungkinan besar nanti bisa berdarah gusinya. Makanya anak kita tuh habis gosok gini sering berdarah gini. Orang dihantam mana gini? Dia nengok ipin. Kan ada satu materinya. Saya tengok ipin itu bulat apa itu. Nah gini. Jadi betul atas, bawah, balikkan kemari, kiri atas, bawah. Kemudian.
Dah, pahamlah aja ya, misalnya ya. Kemudian bagian dalamnya juga, jangan bagian luar dikitnya aja, dalamnya. Lidahnya pun nanti kalau lidah pun tulang. Habis kanan kiri baru lidah. Nah, lidahnya itu digosok karena begini atas bawah. Langit-langitnya juga, langit ini pun juga. Tapi kalau yang nggak biasa, biasa kan lah, dia dapat sunnah kan. Saya nggak pernah memang pakai itu aja, tak pernah. Karena dari kecil tak pernah diajarkan almarhum biasa ya, pakai siwak, pakai Pepsodent kan dari kecil. Ya udah Pepsodent aja lah ya, besar kan? Ya, ya. Waktu sholat tuh sebentar aja. Iya. Masukannya lagi memang gitu. Potong pendek, padat, ini itu ukurannya nanti ada. Nih kita masuk ukurannya. Ukuran siwak, panjang dan pendeknya mana? Batas maksimal, batas minimalnya ada. Tulu panjangnya, panjang siwak itu yusannu disunnahkan Allah yazida ala shibrin, tidak lebih dari 1 jengkal. Shibrin 1 jengkal. Itu bukan lagi. Tidak lebih dari sejengkal. Jengkal itu ke kelingking bagi. Kelingking. Ini. Dari perempuan kelingking. Jangan lebih kan? Jangan sampai lebih. Sunnahnya jangan lebih. Wala yang musuh ala arba'ati asrofi, dan jangan pula kurang dari 4 jari. Ini makanya ada bukan kan? Jangan kurang 4 jari. Nah, kalau ini udah lebih kan? Ini pas dan tinggal ini sudah jangan kurang dari 4 jari. Berarti sisanya yang bakal gitu. Jangan kurang dari 4 jari. Dua, pas 3 jari ini. Iya, dipotong. Ternyata kalau kita amati, kenapa lah nggak disunnahkan dia? Bukan artinya kalau lebih nggak boleh pakai itu, sunnahnya lebih. Ternyata kalau terlalu panjang pun repot, terlalu pendek pun susah. Gini aja kayak sedikit kan? Kalau pendek kalian nggak sampai sini dapat ini, belakang nggak sampai dia tuh. Panjang lah, panjang masih aja awal. Maka udah diukur itu panjang busi kita itu memang diukur tadi. Maka hebatlah ulama ini. Jadi jangan pula kita nggak penting fikih, belajar tafsir aja, belajar hadis saja. Fikih ini adalah penjelasan daripada Al-Quran dan hadis. Kalau kita pelajari, maka belajar fikih ini sudah jelas fardu ain. Nggak ada itu cerita. Mohon maaf, memang sebagian kawan-kawan kita tahu dia siwak hukumnya sunnah. Macam mana caranya? Katanya. Jangan katanya lagi lah. Ustaz udah banyak di Delituan ini. Jangan pakai kata-katanya lagi. Ustaz. Semua kalau kita kaji-kaji dalam itu ada semua. Tata caranya itu ada. Jadi panjangnya itu tidak lebih dari sejengkal, tidak kurang dari 4 jari. Doanya waktu pas mau sikat gigi itu ada doa. Apa doanya Ustaz? Ad-doa fi awalihi, doa di awal siwak itu doanya adalah Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah gigi-gigiku. Wa syadda bihi lisani, kuatkanlah gusi-gusiku. Wa tsabbit bihi lahati, dan tetapkanlah langit-langitku. Wa absir bihi lisani, dan pasihkanlah lisanku. Wa barik li fihi, dan berkahilah ketika aku menggosok gigi itu. Wa atibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berilah aku pahala. Jadi doa ini sebetulnya termasuklah daripada keutamaan dari menggosok gigi. Yang pertama memutihkan gigi, kemudian menguatkan fungsinya, kemudian menetapkan langit-langitnya, kemudian memfasihkan ucapan kita, kemudian dapat berkah kita, kemudian yang terakhir mendapatkan pahala.
Itulah doanya. Bisa dihafal saya pun nggak hafal. Jangan ya. Maksud gigi tengok mata. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa absid bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Baru wasoli. Lanjut. Masailu fis siwak. Ada beberapa persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan siwak ini. Yang pertama, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang sedang berpuasa itu, kata Rasulullah, atyab, lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, daripada minyak kasturi. Ini maksud hadis Rasulullah apa? Ternyata dalam kitab ini maksud sabda Rasulullah ini bahwa mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Minyak kasturi itu kan wangi. Padahal mulut orang yang berpuasa itu wangi apa bau? Bau kan? Tapi apalah maksudnya? Bau yang mulut orang yang berpuasa. Kenapa Rasulullah menyebutkan di sisi Allah itu ternyata mulut orang yang berpuasa yang bau itu secara zahir lebih wangi dari orang yang daripada minyak kasturi? Jawabannya ini ya. Artinya atau maksudnya, inna raihata famis shahimi afdalu min raihatil miski al-matlubati li salatil jumu'ati wal idaini min nahiyatil ajri. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih afdal dari wanginya minyak misik itu yang dianjurkan ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maksudnya adalah min nahiyatil ajri, dari sisi pahalanya. Kita kalau misalnya mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha serta sholat Jumat, dianjurkan kita pakai minyak wangi. Pahalanya besar, tapi lebih besar mulut baunya mulut orang yang berpuasa, pahalanya lebih besar. Itu maksudnya. Bukan mulut kita yang bau itu setelah kita lagakan dengan minyak bisik itu, kita banding-bandingkan. Misalnya kita taruh dalam tisu, yang satu kita taruh kita gini kan, kita gabungkan, kita ciumkan, ternyata yang waktu mulut kita berpuasa itu lebih wangi. Bukan itu maksudnya. Ternyata pahalanya lebih besar. Itu maksudnya. Ini kan sering jadi pertanyaan ini kalau misalnya bulan puasa, bingung kita. Kenapa pula nggak jelas itu Rasulullah? Islam itu nggak jelas. Mana pula lebih wangi mulut orang yang berpuasa daripada minyak kasturi? Tak masuk akal. Makanya perlu dijelaskan. Bukan secara zohirnya, rupanya yang dimaksudkan atyab di situ adalah min nahiyatil ajri, dari sisi pahalanya. Lanjut. Yang kedua, ini termasuk daripada permasalahan seputar menggosok gigi. Yang kedua, yusannu balurihi inda awali istiyaqihi bisiwakil jadidin. Disunnahkan menekan ludah pada waktu pertama kali menggosoknya dengan siwak yang baru. Jadi kalau siwaknya yang baru itu disunnahkan menekan dengan ludah. Dibasahi maksudnya. Dibasahi dulu. Karena kalau misalnya nggak dibasahi siwak itu keras.
ujungnya itu setelah dibasahi dia menjadi lembut. Sebelum digosokkan yang pertama kali, karena dia yang baru, kalau udah lama tak pala lagi. Kalau misalnya ada siwak baru, waktu pertama kali mau menggunakannya jangan langsung digosokkan, tapi dicelupkan dulu dengan ludah, dibasahi dengan ludah. Itu maksudnya. Wala yusannu masuhu, agar tetapi tidak disunnahkan dengan mengisapnya. Di ini itu nggak disunnahkan. Yang disunnahkan itu membasahi aja, dibasahi saja. Wa yusannu takhlilu qablahu wa ba'dahu, dan disunnahkan membersihkan sela-sela gigi. Sela-sela gigi kita itu baik sebelum siwak maupun sesudahnya. Sebelum kita siwak, maka kalau misalnya ada nempel-nempel, itulah congkel-congkel itu lah. Tapi saya sarankan janganlah congkel pakai congkel itu, karena habis congkel bolong gigi awak. Saya udah pengalaman. Congkel-congkel bekas makan itu pakai tusuk apa? Libya apa namanya? Runcing bagus. Habis itu bolong gigi awak. Jadi disunnahkan membersihkannya dulu. Macam mana caranya? Mungkin dengan kumur-kumur bisa. Jadi dibersihkan dulu ya. Sebelum siwak maupun sesudahnya. Udah habis siwak kita, disunnahkan juga kita menyela-nyelainya, membersihkan sela-sela gigi. Wa ayyam sibahu bil ardi wa la yakrahu ardan, dan hendaklah meletakkan kayu siwak itu setelah digunakan bil ardi, di bawah, dalam keadaan tegak. Wa ayyam sibahu bil ardi, dan meletakkannya dengan posisi tegak di bawah. Wala yakrahu ardan, dan tidak dibiarkan dia tergeletak itu begitu saja. Jadi habis kita simak jangan kita taruh ke bawah aja, tapi posisinya tegak. Maka banyak orang di kantong, maka tegak posisinya kan. Kalau di bawah ya tegak kan ya. Jangan dibiarkan aja dia jatuh gitu. Itu sunnah. Wa yukrahu khamsuhu fi ma'i wudu'ihi wal istiyaku bi tarafaihi, dan dimakruhkan memasukkannya atau membenamkannya fi ma'i wudu'ihi, pada air wudu'nya, wal istiyaku bi tarafaihi, dan bersiwaknya itu dengan bagian samping. Jadi makruh hukumnya tidak dengan ujung tapi dengan samping siwak. Dengan samping itu makruh, tapi gunakanlah dengan ujungnya. Berikutnya masalah seputar siwak. Al-istiyaku bil isbi'i yujzi'u idza kanat isba'a ghairihi muttasilatal khashinata bil ittifaq. Wa kadzalika yajzi 'inda Ibn Hajar bi isbi'ihi wa bi isbi'i ghairihi munfasilataini idza kanata khashinataini khilafan lirramli. Ini gosok gigi dengan jari tangan. Maka ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan, ulama yang menyebutkan bahwasanya tidak dibolehkan siwak dengan tangan. Kita bahas yang minggu lalu ada pertanyaan dengan tangan, tapi ada yang mengatakan boleh. Jadi siwak dengan
jari tangan itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu selama jari-jari tangan itu dia kesat dan masih menempel, bukan yang sudah terpisah. Misalnya mohon maaf ada jari tangan yang sudah putus, kita ambil baru kita gunakan untuk siwak, itu bagi yang membolehkan dengan jari tidak seperti itu, tapi masih menempel meskipun jari tangan orang lain. Nah, jari tangan orang lain itu dipandang sah, boleh ketika kita bersiwak dengan menggunakan tangan orang lain selama masih menempel, artinya belum putus. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya habis tentang siwak. Nah, tentang siwak habis. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang siwak. Berikutnya al-khoslatul tsaniyah, membersihkan badan yang kedua adalah al-iktihal, bercelah. Iktihal artinya bercelah. Jadi termasuk daripada bab membersihkan badan itu ternyata dengan bercelah. Wa yusannu ayyakuna watiran, salatan lil yumna wa salatan lil yusra kulla lailatin inda iradatin naum. Disunnahkan bercelah itu dengan jumlah yang ganjil. Ganjilnya berapa? Salatan lil yumna, 3 kali bahagian sebelah kanan nih. Kemudian 3 kali bercelah itu pada bagian yang sebelah kiri. Kapan? Kulla lailatin inda iradatin naum, setiap malam ketika hendak mau tidur. Sunnah bercelah. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ada orang pulang haji, Pak, itu kan ada tempatnya macam ini, tapi jangan kita bayangkan macam celah istri awak di rumah. Iya, bukan pensil, Pak. Ada memang celah. Saya juga, memang saya tak pernah bercelah, pernah saya bercelah. Bisa aja awak mau tidur, ya ada tempatnya itu ya, dari besi ya. Isi dalamnya itu celah apa? Saya nggak ngerti celahnya itu model apa namanya, saya nggak ngerti. Yang jelas celah, nanti teliti lah. Saya nggak sampai segitu mendalam. Dalam kitab ini nggak disebutkan celahnya model apa. Nah, cari aja nanti model celah. Yang jelasnya saya pernah juga dapat dulu waktu kecil-kecil, waktu almarhum buya saya pulang dari haji, dikasihnya celah. Pak, itu celah. Nah, jadi cara celah itu 3 kali 3 usapan sebelah kanan, 3 usapan sebelah kiri dengan ganjil ya. Kapan? Tiap malam ketika mau tidur, saat mau tidur. Tidak bercelah. Yang dicela itu bawa mata. Iya. Bukan di alis. Ini alis, bukan celah. Celah alis kan ya, belum mata dan bawahnya. Iya di sini ya. Iya. Yang nanti macam perempuan bulu mata panjang dulu gitu di bawah sudah celah ini Pak. Nah, celah itu di sini. Tapi kalau nggak biasa, kalau orang Arab dulu dia panjang-panjang baju. Kalau kita biasa tadi nggak tahu ya kan. Tapi kalau tak biasa, sunnah ini. Yang bulat kali apa? Sekedar tahu aja gitu. Ini ya. Wa ayyakuna bil ismit. Nah, nama celahnya itu ismis. Saya nggak ngerti ismis siapa.
Kemudian ada doanya ketika kita bercelah. Apa doanya? Wa yaqulu indahu, dan berdoa ketika bercelah itu, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati shalihah. Itu doanya. Baik, lanjutkan. Al-khaslatu tsalitsah, membersihkan badan yang ketiga. Ingat, yang pertama tadi siwak, yang kedua bercelah. Yang ketiga membersihkan badan itu, yang ketiga akdihan, meminyaki badan. Air fil badan, meminyaki badan. Nah, badan diminyaki. Wa yakunu hibban, dan dia itu hibban. Hibban itu apa? Air waktan ba'da waktin, setiap waktu. Wa yata'akkadu idza jaffal jildu, dan lebih disunnahkan, lebih dianjurkan ketika kulit kita kering. Lebih dianjurkan dia meminyaki badan itu ketika kulit kita kering. Wa fi fasl syita'i, dan pada waktu musim dingin. Nah, itulah disunnahkan kita, dianjurkan untuk meminyaki badan. Minyaklah. Yang ini kebiasaan kawan-kawan di Mesir itu, anda itu Nivea krim itu. Kalau memang musim dingin itu badan kita ini krim. Yang gini kan, sisik gitu. Oh, kalau di sisi itu Musim dingin. Di sana kan musim dingin, musim panas, ya kan. Jadi itu kan krim. minyaknya namanya Nivea. Ya, Ini pun ada itu Nivea. Nivea. Hand body lah, kita sekarang hand body. Hand body. Nah, tapi ada dia minyak khusus itu untuk itu. Tapi saya tak pernah dapat. Ya, saya untuk di Indomaret aja, saya di Vaseline. Nanti sekali-sekali kalau punyanya mau apa, kebetulan saya baru buka bisnis, ada juga itu minyak laki-laki yang bodinya, itu bisa juga dibeli di Gamelur alamatnya Pak ini, udah buka aja. Iya, nanti datang lagi itu. Apa namanya? Namanya MS Glow. Habis belum? Ada laki-laki ada minyak untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Halal, udah keluar fatwa. Nah, label minyak udah keluar. Iya sih. Dah, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya al-khaslatu rabi'atu, membersihkan badan yang keempat. Izalatu sya'ril ibti, membersihkan bulu ketiak. Membersihkan bulu ketiak. Macam mana caranya? Yusannu lirrajulin natfi, disunnahkan bagi laki-laki an-natfi, dengan cara mencabut. Ya, dicabut. Disunnahkan lah. Tapi udah lebat kali dicabut. Aku bilang-bilang jidat. Sunnahnya ini, sunnah dicabut. Kalau sambil nyanyi coba sholat bisa tuh, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Terasa juga memang kan. Maka nanti ada disebutkan dalam kitab ini kapan disunnahkan cabut-cabut ini. Seminggu sekali atau nanti seminggu 3 kali. Jangan sampai panjang baru dicabut. Payah. Udah obat ya. Jadi disunnahkan bagi laki-laki at-natfi, mencabut. Jadi bulu ketiak itu dicabut. Beda dengan perempuan, walil mar'ati al-halqi. Bagi perempuan dengan cara mencukur. Bilang sama istri rumah. Kalau bulu ketiak lagi, tapi sekarang terbalik pula, laki-laki dicukur, perempuan dicabut. Iya. Kadang-kadang mau sekolah juga istri awak itu makan. Udah palak kali dia dengan awak, dia kan dicabut.
cabut kan dikasih kan mau. Rahasia kita pula kan. Dan itu tentang mencabut bulu ketiak, buket. Kemudian yang kelima, al-khoslatul khamisatu, membersihkan badan yang kelima, izalatu sya'ril anat. Izalatu sya'ril anat. Ini lebih ekstrim sedikit. Menghilangkan bulu kemaluan. Mencukur. Dan jangan bilang dicukur, laki-laki perempuan beda ya. Nah. Wa yusammal istihdad. Jadi istilah dalam fikih itu mencabut atau menghilangkan bulu kemaluan itu istilahnya al-istihdad. Ini perlu saya sampaikan ini. Nanti di buka kita. Jadi mencabut bulu, menghilangkan bulu kemaluan itu bahasa Arabnya, istilah fikihnya itu al-istihdad. Al-istihdad. Jadi kalau ditanya nanti sama istri, Bang, belajar apa tadi? Al-istihdad. Apa itu, Bang? Pokoknya tahu lah istilah-istilah itu sedikit, ya kan? Macam mana sunnahnya? Wa yusannu halquhu lirrajuli. Ini kebalikan cakap kaidah ini. Dan disunnahkan mencukurnya bagi laki-laki. Wa naffuhu lil mar'ati, dan mencabutnya bagi perempuan. Kasih tahu lah. Kalau sama yang lebar, pokoknya kebalikan. Kalau bulu ketiak laki-laki dicabut, perempuan dicukur. Kalau bulu kemaluan laki-laki dicukur, perempuan dicabut. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Lanjut. Ini bagus sekali. Ini nggak terlalu sensitif. Al-khoslatus sadisatu, membersihkan badan yang keenam. Taqlimul awafir, memotong kuku. Wa yubda'u bil yumna, memotong kuku itu dimulai dari tangan yang kanan. Walau iddatu turuq, memotong kuku dengan tangan kanan itu ada beberapa caranya. Nanti sebelum saya baca ini, ternyata selama ini salah kita motong kuku. Tak ikut pendapat ulama, potong aja. Ini makanya. Macam mana cara potong kuku menurut pendapat ulama? Yang pertama, yubda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Ini cara yang pertama. Memotong kuku itu dimulai dengan telunjuk, jari telunjuk sebelah kanan sampai kelingking. Berarti telunjuk, tengah, manis, kelingking. Thumma bi khirsil yusra ila ibhamiha. Berarti dari telunjuk sampai kelingking, dilanjutkan dengan memotong jari kelingking sebelah kiri sampai jari jempol. Berarti jempol kanan belakangan nih. Ini telunjuk, tengah, manis, kelingking, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, baru yang terakhir. Tsumma yahtimu bi ibhamil yumna, kemudian ditutup atau diakhiri dengan jempol atau ibu jari yang sebelah kanan. Ini menurut siapa? Wa hadza indal Imamil Ghazali. Ini menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, motong kuku itu dimulai dengan tangan sebelah kanan, telunjuk, Jari tengah, terus jari manis, baru kelingking, baru jari jempolan yang sebelah kanan belakang.
Itu menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, cara yang kedua memotong kuku, yubda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Dimulai dengan jari telunjuk sebelah kanan sampai kepada jari kelingking. Summa ibhamiha, kemudian baru jari jempol. Jadi cara yang kedua itu dari telunjuk, kelingking, baru jempol. Summa bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Kemudian dilanjutkan mulai dari jari kelingking sebelah kiri sampai jempol. Ini menurut siapa? Wa hadza indal Imam An-Nawawi. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi dari telunjuk sampai kelingking balik dia langsung ke jempol. Ini menurut Imam An-Nawawi. Bedanya dengan Imam Al-Ghazali, jempol kanan terakhir. Ingat tidak? Jempol kanannya terakhir. Dimulai dari telunjuk sebelah kanan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, yubda'u bil yumna ala tartibi khawabis wal yusra ala tartibi awqasat. Jadi dimulai dengan tangan kanan sesuai dengan urutan huruf. Ini ada namanya khawabis. Khawabis dan awqasib. Jadi yang ada cara kedua, yang ketiga tadi khawabis namanya. Khawabis. Kemudian yang kedua awqasib. Ini ada singkat-singkatan ini huruf kha, ini huruf wa, ini huruf alif. Nanti saya jelaskan satu-satu. Baru ini huruf A, ini tangan kiri, ini yumna. Ada tangan kanan, ini yusra, tangan kiri. Hadza kulluhu fi asabi'il yadaini. Semuanya ini adalah pada jari kedua tangan. Wa amma asabi'ur rijlaini, dan adapun untuk jari-jari kaki, fayubda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kalau tangan, kalau jari-jari tangan, maka dia nanti menurut urutan khawabis. Khawabis itu apa? Yang pertama itu urut kho-nya itu adalah khinsir, jari kelingking. Ini cara ketiga dimulai dari kelingking. Kemudian wawunya itu adalah wusta, tengah. Jadi jari kelingking lompat ke jari tengah. Kemudian alifnya itu adalah ibham, baru ibu jari, baru ibu jari. Iya, namanya ini dalam istilah fikih mukhalifan, agak lompat-lompat. Nah, dari kelingking ke tengah, baru ke ibu jari. Kemudian banyak itu adalah binsir, baru balik ke jari manis. Baru sinnya itu adalah sababah. Sababah itu jari telunjuk. Berarti dari kelingking ke tengah, ke jempol, balik ke jari manis, baru telunjuk. Itu pada tangan kanan. Baru dilanjutkan ke tangan kiri. Ada dia auhasaba ini. Auhasaba. Alifnya ibham, berarti tangan kiri apa? Dimulai dari jempol. Wawunya tadi apa? Wusta. Kemudian sinnya, hanya hinsir, kelingking,
kemudian sinnya sababa telunjuk, baru yang terakhir banyak adalah binsir, jari. Ya, jadi dia kebalikan. Jadi cara yang ketiga adalah dimulai dari tangan kanan sesuai dengan huruf itu, qaf, waw, alif, ba, sin itu. Berarti dimulai dari tangan kanannya kelingking, ibu jari, tengah, ibu jari, jari manis, telunjuk, itu tangan kanan. Baru bergeser ke kiri, jempol, tengah, kelingking, telunjuk, manis. Namanya istilah al-fiqih mukhalifan, diselang-selingi, diselang-seling. Udahlah yang gampang aja lah. Kalau nggak mengerti makna ini, kita ini kadang-kadang kan mengguntingkan atau memotong kuku anak kita ya. Kan kita ngomong kalau kita merata deh kan, mau ada jari jempol langsung kelingking, langsung kelingking ya kan. Ternyata yang kita lakukan selama ini nggak ada yang menurut pendapat ulama. Cara kita sendiri rupanya. Nah, itulah. Dan kita lanjutkan. Wa yusannu at-taqlimu yawmal itsnaini wal khamisi. Disunnahkan memotong kuku itu pada hari Senin dan hari Kamis. Terakhir, wa bukratal jumu'ati. Bukrah, waktu pagi sebelum datang sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat disunnahkan. Jadi Senin, Kamis, Jumat. Sebelum sholat Jumat pagi. Wa basru asabihi ba'dahu. Setelah dipotong kuku kita, disunnahkan kita itu mencucinya jari-jari kita itu dengan air. Dicuci. Kenapa? Ternyata setelah saya lakukan, waktu pas digunting itu kan masih tajam-tajam. Setelah kita celupkan di air, nggak tajam lagi. Maka kalau habis misalnya, nanti kita coba di rumah. Habis kita gunting kuku, kita cakarkan ke sini, luka itu terasa. Tapi kalau kita celupkan ke air, udah nggak terasa lagi. Itulah dia, sampai segitunya. Itu kalau pada jari tangan. Kalau jari kaki bagaimana potongnya? Wa amma asabi rijlaini, dan adapun pada jari-jari kaki, maka dimulai min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Dimulai dari jari kelingking yang sebelah kanan sampai kepada jari kelingking yang sebelah kiri. Jadi kalau kaki itu ternyata kanan berurut tadi ini, sampai nanti jempol diakhiri dengan kelingking. Berarti dari kelingking sampai kelingking. Urut ya, kalau kaki. Kalau kaki. Dah. Banyak yang kita malam ini kan. Cara motong kuku. Jangan cara kita sendiri ya, jangan ini cara ulama lah dipakai. Lanjut. Al-khaslatu sabi'atu, membersihkan badan yang ketujuh. Al-khitani, khitan, sunat. Apa itu khitan? Wa huwa qat'ul jildatil lati fawqal farji. Adalah memotong kulit yang berada di atas farj atau kemaluan. Sunat ya. Hukum sunatnya apa ini, Pak? Setahu kita hukum sunat apa? Hukum khitan itu apa? Kalau wajib ada sama Kita kan wajib. Nah ini kita bahas nih. Ada lagi nggak? Harus kita katanya. Hukumnya wajibun lirrajuli walil mar'ati balighaini. Ternyata hukum
sunat atau khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Yang sudah balik. Wa yusannu ayyakuna fil yaumi sabiqi min yaumil wiladati. Kapan sunnah kita dikhitan? Yaitu pada hari yang ketujuh dari hari kelahiran. Hari ketujuh dari hari kelahiran. Anak-anak sekarang dikhitan mau naik-naikan kelas 7, kelas 6 baru disunat. Dan ini kan waktu prefer ya apa aja? Padahal sunnahnya itu hari ke-7 setelah lahir. Pas di situ waktu akikah. Bisa terus. Ini kan disunahkan, itulah sunnahnya. Yang bilang biasa, kalau dia orang Arab tuh aja, harus diterima ini. Nah, Iya, kan jadi udah biasa ya. Nggak tahu lah, nggak pernah tahu. Nah, Jadi bukan nggak tahu, mungkin karena nggak diamalkan itu, jadi jarang, jadi hal yang ganjil. Lama juga saya, tapi ini saya nih, kadang-kadang kata pendapat ulama. Saya pikir gini, Indonesia tim sepak bolanya, kenapa lah payah kali menang sama tim Arab? Setelah gue pikir kurang saya juga lah ya. Kami disunat waktu kelas 6 SD, orang tua aku 7 hari baru lahir udah disunat. Maka pada orang tua besar-besar, apa konten aja ya. Tapi ini bukan kata ulama, enggak, ini kata saya ini. Pikir-pikir ke situ juga awal terakhir. Iya, dulu aku nanti kau kecil kali sunat bantu kau. Nah, jadi tunggu nanti ke sana. Padahal kebalik ya, Kebalik itu. Nah, itu. Iya. Makanya orang bisa pendek-pendek. Rupanya sunat yang salah. Tapi nggak itu tuh Pak. Tapi ya itu kira-kira kita aja. Kayak gitu dia apa dari Mana pula orang-orang itu sunat-sunat. tim di luar. Tapi mohon maaf Haji, orang Barat sekarang orang Muslim banyak yang sunat. Iya, tapi dia sunatnya udah besar. Nah, iya. Kembali itu lah. Mereka kata. Nah, kita lagi mati nggak siap, kita siapkan biar minggu depan kita masuk baru dulu. Qadruhu, mana yang dipotong? Yang dihitam dia mana? Apa semua dipotong? Nah, bisa nanti kan? Mana yang dipotong tuh? Qadruhu lirrajuli, kalau laki-laki bihaitsu yaqta'u jami'al jildatil lati tughatti jami'al hasyafati au ra'sil zakari. Ternyata kalau bagi laki-laki yang dipotong itu semua kulit yang menutupi semua hasyafah. Hasyafah itu apa? Roksil zakari, ujung kemaluan. Nah, mohon maaf nih, ini misalnya kemaluan, pucuknya itu kan ada tuh, kepalanya, kan ada yang menutupin itu. Semua yang menutupin, kulit yang menutupin itu, itulah yang dipotong. Tapi jangan suruh saya nggak ahlinya dong. Makanya mohon maaf setelah disunatkan keluar kan, nampak kepalanya yang keluar, kayak kura-kura. Nah, kura-kura itu bagi laki-laki. Walil mar'ati, sedangkan bagi perempuan apanya yang dipotong? Qat'u ma yutlaqu alaihi musaffal qat'i minal bawri. Yang dipotong itu namanya al-bawri. Ada, mohon maaf, di dalam kemaluan perempuan itu ada macam gigi, itu yang dihilangkan. Karena perempuan itu ada kulit yang menutup giginya. Nah, bijinya namanya al-bawri atau al-bawri, biji kemaluan. Dan tentang khitan, hukum khitan wajib. Ya mana Ustaz, kalau misalnya orang mu'alaf udah tua dikhitan. Dulu kan orang takut khitan karena orang pakai bambu kunci, pakai kampak. Kan dulu kan orang takut sunat. Bodoh dulu kan. Muat-muat kau mau disunat. Bodoh, Allah belum dibalik-balik pintu tinggi orang lain tak mau disunat. Rupanya sunat itu pecah mata aja kan, kalau digigit semut kan siap. Yang model laser. Ini membersihkan badan yang tinggal yang lain-lain.
Tadi ada 7. Selain yang 7 yang kita sebutkan ini ada lagi. Mana dia? Baqiyatu khisalil fitrati. Ada beberapa membersihkan badan itu yang masih tersisa, yang lain. Apa dia? Qasus syaribi, mencukur kumis. Mana kumis yang dicukur? Wah, habis atau masih ada yang dicukur? Bihaitsu tadhharu umratus syafah. Sekira-kira bahagian yang bagian bibir, apa namanya, kumis yang menutupi bagian merah bibir. Kalau kumis yang udah sampai lah menutupi bibir yang kita yang merah nih, nah itulah disunahkan dia untuk memotongnya, memotong, cukur, bukan dicukur, dipotong-potong. tapi minimal itu yang kalau dia berlebih, kalau dicukur habis ya bagus. Apalagi misalnya jelek nampak kita berkumis, ada kan kumis macam jarang itu, nah itu lebih baik dicukur habis. Dan kita orang Indonesia rata-rata biasanya dicukur habis, kecuali memang nampak dibilang istri apa abang nampak kelebihan kayak pakai kumis. Hanya juga istri apa awalnya abang nih berkumis apa tak berkumis kau elok nampak, ku tengok abang berkumis langsung. Makanya ada namanya kumis kan. Tapi yang aku tunggal kali lewat juga nanti sampai menutupi bibir. Itu dia maksudnya. Dan berikutnya apa lagi? Wa ghuslul barajim. Apa yang dimaksud dengan barajim? Mencuci barajim. Mencuci barajim itu apa? Wa hiya zuhuru uqadil asabi. Sela-sela jari. Ini disunahkan kita membersihkannya dengan cara mencucinya, sela-selanya. Nah, wayuk rohul qazau, dan makruh al-qaza. Qaza itu apa? Wa huwa halqu baqli sya'ri ra'si wa tarku baqlihi. Qaza itu ternyata pangkas, potong rambut. Tapi potong rambutnya itu sebahagian rambut dipotong, sebahagian rambut lagi tidak dipotong, macam anak pang. Hukumnya makruh. Kozak namanya. Jadi karena anak pang itu kan separuhnya dipangkas, separuhnya tak dipangkas. Makruh. Bohak. Kenapa? Kenapa makruh? Tak elok dipandang. Dan orang Arab nggak pernah itu buat. Makanya Rasulullah kan rambutnya panjang. Wal akhdhu minal anfaqati wal hajimi. Dan makruh juga mencukur al-anfaqah. Kalau diartikan anfaqah ini rawis. Rawis itu ini bulu yang ada di bawah bibir kita nih Pak. Pegang. Itu makruh dipotong. Satu enggak? Enggak. Biasanya ada satu ada dua, itu makruh kalau dipotong. Wal hajibi, dan alis. Makruh memotong alis. Mencukur habis alis haram. Alis awak tebal, potong-potong sedikit. Bukan dicukur habis ya, itu makruh. Tapi kalau kita permakai perempuan itu kalau dicukurnya habis baru ditaruh pada celah ini haram. Dilaknat Rasul, dilaknat Allah itu. Ada hadis yang banyak hadis. Nah ini seputar tentang memotong kumis, kemudian mencuci sela-sela jari, kemudian memotong rambut, koza separuh-separuh, kemudian rawis, al-afaqati, kemudian wal hajib hadis. Hukum halqil lihyati, hukum memotong jenggot. Apa hukum memotong jenggot? Nasal Imam Syafi'i fi kitabihil al-um ala tahrim. Imam Syafi'i dalam kitabnya al-um
itu mempertegas bahwa hukum memotong jenggot haram. Haram. Potong cukur habis. Tapi kalau memotong, misalnya, ini jenggot ini disunnahkan Rasul itu kalau diambil tangan segenggam. Lebih dari segenggam ini bagus dipotong. Yang diharam itu mencukur habis. Kalau memang berjenggot. Kalau tak berjenggot, kalau yang satu-satu kan ada tuh jenggot yang satu jelek, nampak cukur aja lah. Nampak jelek dia. Tapi jangan berantem antara jenggot dan berjenggot. Ini kadang-kadang jenggot tak berjenggot berantem. Kalau berjenggot macam kambing. Yang lebih sakitnya kan tak berjenggot. Kamu tak berjenggot macam gaduh berantem, tak masuk masjid antara jenggot tak berjenggot. Yang tumbuh jenggot syukuri dapat sunnah. Yang tak tumbuh jenggot jangan stres. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Wahtaru Nawawi wa Rafi'i al-Karoha. Sementara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i lebih memilih pendapat mencukur jenggot itu, memotong jenggot itu al-Karoha, makruh. Wa huwa mu'tamadu Syekh Islam Zakaria wa Ibnu Hajar wa Ramli wal Khatibi wa ghairihi. Ini pendapat yang muktamad menurut Syekhul Islam yang bernama Zakaria, Ibnu Hajar, Imam Ramli dan Imam Al-Khatib dan selain mereka. Jadi hukum memotong jenggot itu makruh. Kemudian berikutnya terakhir, hukum khidabi sya'ri ra'si wal lihyati bisawadi. Hukum menyemir rambut kepala, jenggot dengan semir yang berwarna hitam. Apa hukumnya? Yahrum, haram. Untuk dengan warna hitam. Ya, illa lil jihadi, kecuali karena hendak jihad, perang melawan orang kafir. Dulu itu nanti apa nama perangnya itu saya pun lupa. Itu tentara Islam itu disuruh Nabi menyemir rambutnya. Karena bagus. Tak ingat saya. Jadi disemir supaya nampak umat Islam itu tak tua-tua, macam muda. Jadi kan dulu kan berperang itu kan ada yang tua-tua, yang muda-muda malah dikasih Rasul perang. Yang tua-tua. Jadi supaya nampak muda, supaya nampak gagah, disemir warna hitam. Kalau nggak karena itu haram. Wal mar'atu bi idzni zawjiha inda ramli. Dan perempuan dengan izin suaminya. Dengan izin suaminya. Kalau perempuan disemirnya rambutnya warna hitam, izin suaminya tidak haram. Tapi kalau pandai-pandai dia ke salon dia, udahlah dia umur 50, kayak nenek-nenek yang sering masuk TV, disemirnya aja rambutnya. Ya kan, enggak percaya sama hari kiamat, haram. Apalagi dia tak bersuami dia. Kalau tak bersuami, tak bersuami haram juga. Sedangkan bersuami aja kan dia Iya enggak mengetahui kalau ini memang bilang kepada suaminya enggak ada, sebenarnya jalan dulu. Ya tengok saya tak, yang tua dia. Kalau sebenarnya warna-warni, dia itu kalau laki-laki disunnahkan macam warna emas-emas itu apa namanya? Merah. Pirang warna merah. Sudah disunnahkan. Tapi kita orang Indonesia tak usah lah, jelek. Kita jelek itu. Kan mohon maaf orang-orang jamaah tabligh masa ini hampir kuning-kuning. Nampak mata kita karena nggak biasa. Jadi yang punya orang Indonesia itu ada di kuning pula. Hanya itu sangat janda. Ya, udah tua, tapi biar dia nampak tua, disemir ya baru tuh tanpa terasa dia ininya udah keruh. Ini Makanya kenapa tidak haram menyemir rambut berwarna hitam bagi perempuan kalau ada izin suaminya? Karena dia ingin menyenangkan suaminya. Kalau udah perempuan karena suami, siapa yang mau disenangkannya? Udahlah. Karena rambut putih itu tanda biar kita tanda yang udah dekat-dekat, jangan banyak kali nikah. Itunya maksudnya ini. Maksud Rasul itu. Kenapa kita
perempuan nih yang udah tua-tua nih, yang udah berubah-ubah nih, jangan disemir lagi. Laki-laki makanya haram nyemir rambut warna hitam. Macam muda aja perasaan awal macam. Lo apa aja nih disemir warna hitam? Rambutnya, aduh, pergi pakai kacamata hitam, pakai celana jeans baju ketat. Abang dipanggil, abang dipanggil mana saya tahu, abang katanya. Tapi kalau gini kan mana mau panggil, wah paling tidak ya kan? Iya. Tahu kan tandanya. Itu mengingatkan kita. Dan itu pun uban tuh kata Rasulullah, uban tuh nanti bagi orang-orang yang beriman itu menjadi cahaya. Makanya dilarang kita cari uban. Nanti waktu hari kiamat, uban itulah yang membedakan kita dengan umat-umat yang lainnya. Sehingga ubannya nanti memancarkan cahaya. Udah tahu lah umat Rasulullah orang Islam. Makanya jangan dicabut uban. Nampak satu. Kalau masih satu-satu, makruh. Kalau masih satu, udah banyak, haram. Sempat banyak yang aja dicabut ubannya. Ada sudah botak ya kan? Nah itu dia. Jadi pandai-pandai lah. Kita belajar ini. Nah, selesai kita bab tentang membersihkan badan.